Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita belajar tentang sejarah, maka makna daripada sejarah itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang proses kejadian yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kalau kita tinjau di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah, tentang mukjizat para nabi dan rasul, serta kisah-kisahnya. Dan yang berhubungan dengan kajian ini, yang berhubungan dengan topik ini adalah kejadian manusia pertama dan regenerasinya. Dan kita ketahui bahwa peristiwa terciptanya manusia pertama dan kedua hanya terjadi sekali saja. Sementara regenerasinya berulang terus-menerus, mulai dari anaknya pertama sampai anak yang terakhir sebelum datangnya kiamat. Namun sebelumnya saya memperjelaskan diri saya. Memang saya dilahirkan di sebuah desa terpencil, dibesarkan di sana dan bekerja sebagai petani. Pendidikan saya juga terbatas. Namun ketika saya mendapatkan pemahaman ilmu ini, pernah merantau di kota besar. Di sana saya bertemu dengan petinggi dan tokoh-tokoh daripada pengurus organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia. Misalnya, pernah saya temui almarhum Dr. Andus Muhammad Sulaiman. Beliau adalah pengurus dan sekjen Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan juga Bapak Muhyiddin Abu Rusman. Beliau juga sudah almarhum. Beliau adalah sekjen dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dan juga para pemimpin pesantren yang ada di Jakarta. Ketika saya bertemu mereka dan menceritakan tentang pemahaman ilmu saya, rata-rata mereka mengagumi dan mengakuinya. Olehnya itu saya berani menulis buku-buku, dan buku itu hanya beredar pada golongan orang-orang tertentu saja. Kali ini punya kesempatan untuk membeberkan di dalam kajian di YouTube ini. Nah, sesuai dengan topik adalah sejarah tentang mukjizat dan kisah Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa para Nabi dan Rasul adalah aktor yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperan menyiarkan kebenaran dan syariat di daerah-daerah atau wilayah tertentu di pengikut-pengikut atau kaumnya. Dan tiap-tiap utusan itu memiliki waktu dan batas tertentu. Nah, di dalam sejarah para nabi dan rasul itu berulang-ulang kali diceritakan di dalam Al-Quran. Itu berarti ada makna yang sangat mendalam. Misalnya, yang kita ambil makna di sini adalah simbol dan lambangnya. Jika kita pelajari kisah dan mukjizat para nabi dan rasul, banyak
simbol dan lambang yang perlu dicermati, diteliti, dan dimaknai sesuai dengan yang mengandung dan makna yang tidak keluar daripada jalurnya Islam dan agama. Di dalam peristiwa yang terjadi pada Nabi dan Rasul, yang pertama kita ceritakan adalah Nabi Musa alaihissalam yang dibuang ke sungai. Ini berhubungan dengan air. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di sebuah perigi atau sumur. Nabi Yunus alaihissalam dengan kisahnya dengan kapal bahtarnya yang berlayar ketika terjadi banjir bah. Kemudian Nabi Sulaiman yang memiliki rezeki yang banyak dan bermohon kepada Allah agar rezekinya itu diberikan kepada makhluk yang lain. Dan Allah memutuskan untuk dia berikan kepada makhluk yang habitatnya hidup di laut. Maka diperintahkan ikan nun untuk menerima pemberian rezeki daripada Nabi Sulaiman. Sekali ditelan habis semua rezeki itu. Ini menandakan bahwa sangat besar simbol daripada air. Begitu juga cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan nun. Ini juga berhubungan dengan air. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan juga berhubungan dengan air. Nabi Musa dan Nabi Khidir yang bertemu di dua buah lautan dan lautan itu tidak saling melampaui satu sama yang lain. Dan mereka berlindung di dalam sebuah batu. Dan ketika itu ikan yang tadinya sudah digoreng hidup kembali. Hubungan juga dengan air. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika dilahirkan, dia berteriak meminta air. Dan Siti Hajar berusaha untuk mendapatkan air itu dengan bekerja keras naik turun dari satu bukit ke bukit yang lain untuk mendapatkan air. Namun dengan tiba-tiba air itu keluar dari celah-celah bumi. Begitu juga kita mengetahui bahwa salah satu mukjizat daripada Nabi besar kita Muhammad SAW adalah air yang keluar dari telunjuk jarinya. Dan juga dijadikan dalam Al-Quran bahwa surga itu telah ada mengalirnya dua buah sungai. Bukan satu sungai atau 3, 4, dan 5 sungai. Itu sangat mendalam maknanya. Dan juga ketika alam ini belum tercipta, pernah Allah bersemayam di atas air. Itu berarti air ini sangat besar perannya. Dan banyak kisah-kisah lagi para nabi dan rasul yang mengandung banyak simbol. Misalnya tentang batu, di mana ketika terjadinya Isra wal Mi'raj, di sana Rasulullah harus mi'raj dengan didasari menginjak 3 buah batu yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Baitul Maqdis. Kemudian beliau bertolak dari Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram itu ada
batu yang bernama Hajar al-Aswad di salah satu sudut daripada Ka'bah atau Baitullah. Dan juga batu yang pernah Musa dan Khidir berlindung di bawahnya. Dan ketika berlindung itu, ikan yang tadinya sudah digoreng hidup kembali. Itu menandakan simbol dan lambang daripada batu itu ada hubungannya dengan kejadian. Begitu juga gunung yang mencerita tentang keluarnya seekor unta Nabi Soleh alaihissalam, dan dia keluar dari salah satu batu di gunung itu. Dan gunung itu juga diceritakan tentang Nabi Musa melihat Allah, yaitu di Gurun Sinai. Kemudian cerita-cerita yang lain tentang simbol-simbol. Misalnya simbol tentang lautan, yang mana kita ketahui pernah Nabi Nuh dengan kapal bahtarnya, kapal besarnya, melalui lautan yang terjadi akibat dari banjir bah. Kemudian lautan ketika tongkat Nabi Musa membelah lautan itu, maka hijrahlah orang-orang yang dari negeri Mesir ke daratan benua Asia. Dan itu memang banyak maknanya jika ditinjau dari simbolnya itu. Dan simbol-simbol yang ada pada mukjizat Nabi dan Rasul kita. Misalnya simbol tentang ikan nun. Apakah sampai sekarang kita sudah menemukan ikan sebesar yang telah digambarkan dalam Al-Quran? Dan simbol tentang bulan. Dan apakah sampai saat ini bulan itu bisa terbelah? Dan itu memang hanya terjadi sekali saja sejarah-sejarah itu. Dan bisa berulang jika kita kaji dalam bentuk makna daripada Islam dan agama. Untuk itu, marilah kita mengangkat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadian yang ada hubungan dengan mukjizat para nabi dan rasul itu. Contohnya, mukjizat nabi dan rasul yang menceritakan tentang air. Air di sini adalah merupakan sumber kejadian yang kedua, yaitu kalau kita kembali pada surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Di situ berbunyi, bukankah telah datang atas sebuah masa dari waktu, dan dia atau manusia waktu itu belum bisa disebut. Ini menggambarkan bahwa kehidupan kita di tempat itu, di alam itu belum bisa disebut karena belum punya rupa dan nama. Fisik kita rata-rata semuanya masih sama. Jumlahnya
cukup banyak dan bentuk kita juga sama. Dan sambungan daripada ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari air yang bercampur. Air yang bercampur di sini tentunya adalah wadi, maji, mani, dan manikam. Itu menandakan bahwa sumber kejadian kita mulai dari tanah kemudian berubah menjadi air yang bercampur. Dan yang ada kaitan pula dengan benda cair adalah darah. Yang mana kita ketahui surat Al-Alaq ayat pertama di situ mengatakan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di situ Allah dia tidak bilang baca dan mempelajari tentang kejadian bumi dan langit dan segala isinya. Tapi dia lebih mengutamakan tentang segumpal darah. Nah, kalau kita memaknai ayat ini tentunya mengantarkan pikiran kita bahwa dengan segumpal darah ini adalah sebuah ilmu yang terproses, yang berasal dari darah, oleh darah, dan untuk darah. Ini terjadi di dalam kandungan seorang ibu. Dan dari darah itulah banyak terjadi proses sejarah di dalam kandungan. Hal ini saya sudah jelaskan pada topik-topik yang lalu. Makna baca dan menyebut dengan tentunya mengajak kita untuk belajar dan berusaha untuk mengetahui apa dan siapa itu Allah dan siapa itu Tuhan. Dan jika itu dipelajari tentunya kembali kepada diri. Dan diri kita itu terproses lewat tanah berubah menjadi air yang bercampur. Dan berubah menjadi segumpal darah. Dari situ baru kita bisa mengetahui siapa itu Allah. Dan siapa itu para petugas-petugasnya. Dan pada ayat yang menjelaskan tentang bulan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, maka katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktunya bagi ibadah haji dan waktunya bagi manusia. Lalu tanda waktu ibadah haji yang mana? Waktu bagi manusia yang mana? Ini semua berpulang kepada proses fitrah sunnatullah Islam dan agama itu. Dan kalau kita bercerita tentang agama, tentunya ada yang bersifat hakikat dan ada yang bersifat syariat. Hakikatlah yang menghadirkan syariat dan syariat itu bersumber daripada hakikat. Hakikatnya terjadi di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita yang didahului dengan proses pernikahan, yang didahului dengan sebuah proses perjanjian baiat. Yaitu
proses menikah. Dan menikah itu selanjutnya harus menjalankan ibadah perkawinan. Dan ibadah perkawinan itu pada akhirnya nilai-nilainya disyariatkan di dalam rukun Islam dan kewajiban Islam. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang.